Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Endang dan kawan semua yang menonton rekaman ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Ya, next slide-nya. Ya, pertama ada Vina Nur Hidayah, yaitu NIM 180. Kemudian ada Intan Noftasari, NIM 184. Kemudian Ismi Oktavianti, NIM 185. Dan saya sendiri, Nadila Rizka Ramadhani, NIM 193. Baik, next. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait dengan instrumen pemeriksaan pada area fisik dewasa, yaitu instrumen The Bartter Index. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan meliputi deskripsi dari The Bartter Index, kemudian ada peruntukan, fungsi, validitas, dan reliabilitas, cara penggunaan, hasil interpretasi hasil, kemudian contoh aplikasi kasus. Baik, pertama untuk materi untuk pembahasan deskripsi akan saya sampaikan sendiri. Untuk deskripsi dari The Bartter Index, The Bartter Index ini merupakan instrumen pemeriksaan yang pertama kali dikembangkan oleh Mahoney dan Bartle pada tahun 1965. Instrumen ini terdiri dari 10 item atau variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fungsional seseorang terkait performa dari ADL, yaitu Activity Daily Living atau aktivitas keseharian melalui observasi. Setiap variabel ini memiliki skor tersendiri dengan nilai yang lebih besar itu menunjukkan performa yang lebih baik atau menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih. Adapun variabel ini itu terdiri dari dua variabel yang memiliki skala 2 poin, yaitu pada variabel bathing atau mandi dan grooming atau berdandan. Kemudian 6 variabel memiliki skala 3 poin, yaitu pada variabel feeding, dressing, bowel, bladder, toilet use, dan stare, atau bisa diartikan dengan makan, berpakaian, kemudian kontrol BAB, kontrol BAK, penggunaan toilet atau kamar mandi, dan menaiki tangga. Kemudian, untuk yang dua variabel memiliki dua skala poin. Untuk skala poinnya yaitu ada 0 dan 5. Kemudian untuk yang 3 poin itu ada 0, 5, dan 10. Kemudian untuk yang tadi 3 poin. Kemudian untuk yang terakhir ini ada dua variabel memiliki skala 2 poin, yaitu pada variabel transfer, yaitu pada transfer back to share, dan back, yaitu kembali seperti sebelumnya, dan mobility itu on level surface, atau bisa dibilang itu pada transfer itu dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya, dan pada mobilitas itu pada permukaan rata. Untuk dua variabel memiliki, ini salah, bukan 2 poin, maaf, yaitu memiliki skala 4 poin, yaitu ada 0, kemudian ada 5, ada 10, dan ada 15. Kemudian untuk total skor di sini itu menggunakan hasil modifikasi dari Shah dan koleganya itu pada tahun 1989, yaitu membagi total skor menjadi 5 skala ordinal. 5 skala ordinal ini akan dibahas lebih detail itu pada pokok bahasan, cara penggunaan, dan interpretasi hasil. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari instrumen ini itu merupakan instrumen pemeriksaan sederhana sehingga ramah pengguna dan mudah digunakan.
Alatnya itu yang digunakan juga hanya memerlukan pensil atau alat tulis seperti itu dan blanko dari The Bartle Index. Sedangkan kekurangan ini tuh pada instrumen ini tuh banyak dilakukan modifikasi yang menyebabkan timbulnya kebingungan saat menginterpretasikan dari hasil pemeriksaan. Namun saya lihat sekilas dari blanko yang didapat dari kampus, kemudian dari sumber referensi di internet, dan ada satu lagi itu dari RSO Suharto Surakarta, dari hasil praktik klinik dari beberapa tingkat itu versi The Bartle Index yang digunakan adalah versi dari Mahoney dan Bartle dengan modifikasi total skor itu dari Shah dan kolega menjadi 5 skor ordinal tadi. Kemudian demikian pemaparan materi terkait dengan deskripsi Bartle Index. Selanjutnya saya persilahkan kepada Vina untuk melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya ada peruntukan. Jadi Bartle Index ini dikembangkan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan pada pasien dengan kondisi neuromuskuler dan muskuloskeletal. Bartle Index ini direkomendasikan digunakan secara rutin dalam penilaian orang tua. Meskipun memiliki item yang relatif sedikit, hanya membutuhkan beberapa menit untuk menilai, dan sudah direkomendasikan untuk digunakan pada populasi lansia, rehabilitasi, dan pasien dengan stroke. Hal tersebut dikemukakan oleh Hobart dan Thompson. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada fungsi. Fungsi dari The Bartle Index ini tuh merupakan The Bartle Index ini kan merupakan instrumen pengkajian. Nah, dia itu berfungsi untuk mengukur kemandirian fungsional manusia dalam hal perawatan diri dan juga mobilitas. Selain itu, The Bartle Index juga dapat digunakan sebagai kriteria dalam menilai kemampuan fungsional bagi pasien yang mengalami stroke, fraktur, ataupun frozen shoulder. Terus instrumen ini itu juga dapat digunakan dalam pemeriksaan di rentang usia remaja hingga dewasa. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan terkait validitas dan reliabilitas. Pertama yaitu validitas. Untuk uji validitas dari instrumen Bartle Index ini itu sudah banyak dilakukan pada kasus stroke dan pada pasien brain injury. Kemudian dari uji validitas ini didapatkan itu korelasi yang tinggi yang ditunjukkan dari nilai R dan ICC yang di atas 0,7. ICC ini itu memiliki kepanjangan interclass correlative coefficient atau dalam bahasa Indonesia yaitu koefisien korelatif dari interclass atau antar kelas. Kemudian nilai dari nilai 0,7 ini itu memiliki interpretasi atau dapat dimaknai dengan yang artinya itu bisa dibilang tingkat kevalidan itu cukup atau cukup valid. Jadi The Bartle Index ini itu memiliki tingkat kevalidan yang cukup atau cukup valid. Kemudian konstruk validity pada pasien rehabilitasi neurologi ini didapatkan hasil adanya korelasi yang baik antara disabilitas pada skor The Bartle Index.
Selanjutnya, next untuk validitas. Untuk reliabilitas. Baik, untuk reliabilitas, instrumen Bartle Index ini belum memiliki kajian pretest reliability, yang berarti ini belum dilakukan beberapa kali pengujian dengan pasien yang sama. Sementara untuk iterator reliability instrumen the Bartle Index ini tuh kebanyakan dilakukan pada pasien stroke akut dengan hasil ICC itu lebih dari 0,9 atau dapat diinterpretasikan menjadi reliabilitas dari Bartle Index itu tingkat keandalannya sangat baik sekali atau andal sekali untuk tingkat keandalannya. Kemudian internal konsistensi reliability dari instrumen Bartle Index ini tuh juga banyak dilakukan pada pasien stroke akut dengan nilai alfa lebih dari 0,7 yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut layak digunakan untuk pasien stroke akut. Internal konsistensi reliability instrumen B ini itu memiliki nilai alfa. Nilai alfa di sini tuh yang dimaksud adalah Kornberg alpha. Kornberg alpha dengan nilai 0,7 ini bisa diartikan sebagai good, yaitu good, bagus, dan layak untuk digunakan pada pasien stroke akut. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ismi untuk melanjutkan penyampaian materi. Baik, selanjutnya di sini ada cara penggunaan instrumen Bartle Index itu sendiri. Jadi instrumen Bartle Index ini digunakan untuk melihat kemandirian pasien dalam activity of daily living-nya atau ADL-nya. Nah, di dalam Bartle Index ini itu ada 10 kegiatan sehari-hari yang akan pemeriksa ataupun terapis tanyakan kepada pasiennya. Nah, di Bartle Index ini pemeriksaannya ini dilakukan untuk menilai kemandirian pasien pada saat awal treatment, terus selama rehabilitasi, dan juga pada akhir masa rehabilitasinya. Nah, untuk interpretasi nilai BI ini akan dijelaskan pada teman saya. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Jadi pada Bartle Index ini, di setiap masing-masing subtes memiliki nilai 0, 5, 10, dan 15. Pada aktivitas mandi dan kerapian atau penampilan, hanya memiliki 2 nilai, yaitu 0 yang artinya tergantung dan 5 yang mandiri. Kemudian pada aktivitas makan, berpakaian, BAB, BAK, naik atau turun tangga, dan penggunaan kamar mandi atau toilet memiliki 3 nilai, yaitu 0 artinya tergantung atau tidak mampu. Pada BAB tidak mampu mengontrol secara mandiri. Kemudian nilai 5 artinya perlu bantuan namun tidak penuh. Pada BAB dan BAK mengalami kesulitan. Dan yang ketiga ada nilai 10 yang artinya mandiri atau BAB dan BAK-nya normal. Selanjutnya pada aktivitas berpindah tempat dan mobilitas memiliki 4 nilai. Selanjutnya
sebentar, instruksi mungkin untuk Vina bisa diulang pada interpretasi mulai dari variabel transfer dan mobility. Baik. Untuk aktivitas bedah tempat dan mobilitas memiliki 4 nilai, yaitu 0 artinya tidak mampu, 5 artinya memerlukan banyak bantuan, 10 artinya memerlukan sedikit bantuan, dan 15 artinya mandiri. Slide selanjutnya. Ini interpretasi hasilnya ada nilai 0 sampai 20 itu artinya ketergantungan penuh. Kemudian 21 sampai 61 artinya sangat tergantung. Kemudian 61 sampai 90 artinya ketergantungan berat. 91 sampai 99 artinya ketergantungan ringan. Dan 100 artinya mandiri. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas aplikasi kasus untuk penggunaan instrumen BI. Jadi kelompok kami itu mengambil kasus pasien yang menderita fraktur di klavikulanya. Jadi di sini ada seorang perempuan berinisial H, itu usianya 21 tahun. Nah, beliau merupakan seorang karyawan di catering dan kemudian beliau datang ke unit terapi okupasi dengan keluhan mengalami fraktur klavikula pada bagian kiri. Nah, beliau mengeluhkan bahwa bahu kirinya ini terasa nyeri ketika digerakkan. Jadi, tidak dapat maksimal saat melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat melibatkan bahu kirinya. Untuk kasus tersebut, pasien ini diperiksa menggunakan pemeriksaan instrumen Bartel Index yang hasilnya pasien ini memperoleh skor 85 di mana pasien membutuhkan bantuan yang ringan. Untuk belangko pemeriksaannya seperti ini. Jadi pasien pada aktivitas makan memiliki skor 5, yaitu pasien memerlukan bantuan. Pasien juga memiliki skor 5 pada aktivitas mandi, kerapian atau penampilan, dan juga berpakaian. Untuk nilai 10, pasien memiliki aktivitas seperti BAB, PAK, terus penggunaan kamar mandi atau toilet, terus berpindah tempat, dan juga menaiki atau menuruni tangga. Dan untuk skor yang 15 atau artinya mandiri, di sini aktivitasnya adalah mobilitas. Selanjutnya di sini adalah referensi yang kami gunakan dalam mencari informasi mengenai Bartel Index. Silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ismi telah mempersilahkan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Bila mana terdapat pertanyaan, bisa disampaikan kepada anggota kelompok kami secara langsung. Kemudian, bila mana terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.